Assalamualaikum sahabat setia channel Siti Safia. Ini adalah cerita misteri pertamaku. Jika kalian penakut, jangan nonton sendirian. Video misteri akan aku beri nama Cermat, cerita malam Jumat. Cerita misteri Cermat saya mulai dari pantai Gondomayit dan penguasa pantai Laut Selatan, Nyai Roro Kidul. Cerita bermula dari kejadian yang dialami pria saat dirinya berada di pantai Gondomayit yang terletak di pesisir Blitar, Jawa Timur. Pantai yang mengandung aroma mistis menurut penduduk sekitar. Pada zaman penjajahan banyak ditemukan mayat-mayat yang bergelimpangan yang menimbulkan bau mayat yang benar-benar sangat menyengat. Dan saat itulah pantai tersebut dinamakan Pantai Gondo Mayit yang artinya bau mayat. 1 tahun yang lalu, tepatnya pada Selasa 8 Februari 2022, seorang lelaki parubaya yang bernama Kus Nandar, yang lebih akrab disapa Pak Nandar, menceritakan pengalaman pada masa remajanya saat beliau berusia kurang lebih sekitar 20 tahun. Dilansir dari bandungraya.id dari portal sulut.com di kanal YouTube Kembara. Pak Nandar saat masih muda senang bepergian ke hutan-hutan, camping di gunung, dan salah satu aktivitas yang beliau senangi yaitu memancing. Nandar dan teman-teman membuat rencana camping di pantai Gondomayit yang memang termasuk kawasan pantai Laut Selatan. Berangkatlah Nandar dan teman-temannya dengan waktu tempuh 30-45 menit dari rumah menuju desa yang dekat dengan pantai Gondomayit. Begitu sampai di satu desa terakhir, mereka menitipkan sepeda motor di salah satu rumah warga. Karena penasaran tentang cerita pantai tersebut, Nandar dan teman-teman bersilaturahmi ke rumah salah satu warga sekitar dan menanyakan perihal tentang pantai Gondomayit. Dan benar saja, banyak warga yang memberi keterangan yang sama bahwa pantai itu dulunya ditemukan mayat yang banyak sekali pada masa penjajahan, bahkan karena saking banyaknya mayat maka baunya benar-benar anyir darah, bau bangkai manusia. Nandar dan 6 orang temannya yang mendengar cerita warga tersebut dengan ekspresi takut, dan salah satu teman Nandar berkata, "Wah, ini kalau kita ke sana bakalan sendirian. Hanya rombongan kita 7 orang dan gak ada siapa-siapa lagi." Namun ketakutan mereka kalah dengan semangat dan penasaran yang tinggi. Nandar dan teman-teman berjalan kaki menapaki medan yang sangat sulit dengan jarak tempuh hingga 2 kilometer. Ada kesepakatan yang mereka buat, yaitu jangan meninggalkan kelompok dan jangan ada yang berpencar. Karena rencana camping dan menginap hanya 1 malam, dan kegiatan memancing akan dilakukan dari arah pojok ke pojok, dan ketika selesai harus kembali ke camp dan jangan ada yang berpencar. Dengan bekal pisang yang diberi salah satu warga, siang itu juga Nandar dan ke-6 temannya berangkat. Jalan yang mereka lewati tidaklah mudah, melewati lokasi jalanan yang rusak dan menanjak karena jalan menuju pantai Gondomayit adalah daerah perbukitan. Saat mereka semakin naik ke bukit, maka mulai terlihat bentang pantai Laut Selatan yang cantik dan eksotis. Pada saat itu, tidak ada yang tampak aneh, dan mereka terlihat sangat bahagia melihat pantai Laut Selatan untuk yang pertama kalinya. Sesampainya di tepi pantai, mereka memasang terpal untuk melakukan camping. Setelah terpal berdiri, Nandar dan teman-teman bersiap untuk memancing dengan arah yang sudah mereka sepakati. Nandar memilih spot mancing persis berada di bawah tebing. Pengalaman memancing di pantai untuk pertama kalinya membuatnya senang karena langsung strike. Setiap mendapat ikan, Nandar melapor ke teman-temannya dengan cara bersuara keras. Karena jarak Nandar dan teman-temannya jauh, maka suara Nandar tidak terdengar oleh teman-temannya. Nandar melambaikan tangan dan disambut temannya memberi kode. Tak berselang lama, teman Nandar datang dan mengambil ikan tersebut, dan Nandar pun melanjutkan untuk memancing. Hari pun sudah mulai sore. Dari kejauhan terlihat teman Nandar memberi kode pertanda waktu mancing telah usai. Namun karena keasikan, Nandar terus memancing hingga matahari tampak mulai terbenam, pertanda waktu maghrib telah tiba. Nandar strike lagi, dan saat itu hari mulai gelap. Nandar pun memutuskan untuk selesai dan mengemasi barang perlengkapan yang dia bawa, yang lumayan banyak, dan hasil ikan memancing pun
banyak, sehingga lumayan menyita waktu. Hari semakin gelap, dengan jarak pandang hanya sekitar 5-10 meter. Dan sialnya, hari itu Nandar lupa membawa senter. Saat Nandar melihat arah camp dan teman-temannya, saat itu sudah benar-benar gelap dan mereka sudah tidak lagi terlihat. Nandar segera mempercepat geraknya. Saat Nandar mulai melangkah meninggalkan tempat duduknya, Nandar melihat ada cahaya api yang mendekatinya. Nandar pun bahagia karena mengira cahaya tersebut adalah teman-temannya yang datang dengan membawa obor. Betapa kagetnya Nandar ketika rombongan itu sudah mulai mendekat. Nandar melihat banyak sekali orang dengan membawa obor dengan membentuk barisan. Semakin lama semakin dekat dan Nandar semakin dapat melihat bahwa rombongan tersebut seperti pasukan dari kerajaan masa lalu. Mereka berbadan tegap, membawa obor pada tangan kanannya dan tangan kirinya memegang senjata. Pasukan yang banyak sekali dan Nandar hanya diam, terpaku, membisu di pinggir tebing yang curam. Melihat Nandar hanya diam terpaku, rombongan itu pun berhenti dan salah satu dari mereka berjalan mendatangi Nandar seraya berkata, "Den Mas, mari ikut. Den Mas sudah ditunggu Kanjeng Ratu." Nandar hanya diam. Saat itu dia kebingungan. Dia menoleh ke belakang, menoleh ke samping untuk memastikan apakah prajurit itu berbicara padanya. Nandar pun dipapa naik ke kereta kencana dan Nandar hanya diam, tidak bisa berkata-kata. Saat berada di dalam kereta kencana, Nandar menoleh ke belakang dan melihat banyak sekali rombongan yang berbaris berjalan kaki sambil membawa obor dan senjata. Dan ada juga beberapa yang naik kuda. Dibawalah Nandar oleh kereta kencana menuju suatu tanah lapang, yang mana Nandar masih bisa mendengar ombak dari pantai laut selatan. Di situ dia melihat ada beberapa orang yang berbaris membentuk suatu lingkaran pada pendopo yang berukuran sangat besar. Nandar teringat bahwa pendopo tersebut seperti pendopo yang berada di keraton Jogja. Akan tetapi ada yang berbeda. Pendopo yang terlihat besar dan klasik itu cenderung berwarna hijau. Jadi ada kain-kain yang berwarna hijau. Itu kata Nandar. Sementara itu dari kejauhan, Nandar melihat ada yang seperti putri keraton. Dia memakai kerudung dengan baju yang serba hijau, sedang mengobrol dengan 3 orang laki-laki yang menggunakan syurban dan jubah putih. Sosok yang terlihat seperti putri keraton tersebut sesekali menengok ke arah Nandar. Saat itu Nandar hanya diam, tidak dapat berbicara. Dia hanya melihat kondisi dan situasi yang ada di sekitarnya. Tiba-tiba ada 2 orang perempuan menghampiri Nandar. Mereka mengatakan kepada Nandar bahwa mereka adalah pengawal Kanjeng Ratu dan mereka pun duduk di samping Nandar. Saat itu Nandar selalu dipanggil dengan sebutan Den Mas, seolah mereka sangat sungkan kepada Nandar. Dan Nandar pun bingung mengapa para pengawal putri tersebut berbicara seolah Nandar adalah atasan mereka. Den Mas, Kanjeng Ratu ingin Den Mas dijadikan menantunya. Kalau Den Mas mau, besok segera dilaksanakan upacara pernikahannya. Nanti malam, Den Mas diperkenankan melihat wajah dari calon pengantin Den Mas, kata pengawal ratu kepada Nandar yang masih kebingungan. Nandar pun hanya diam terpaku dalam kebingungan. Melihat Nandar yang kebingungan, salah satu pengawal tersebut menjelaskan lagi maksud mereka. Jadi gini loh Den Mas, Kanjeng Ratu Kidul menginginkan Den Mas menjadi menantunya. Kalau Den Mas berkenan, Den Mas ini diperkenankan langsung untuk melihat calon Den Mas, yaitu putri dari Kanjeng Ratu, terang pengawal Nandar. Sekonyong Nandar pun berpikir bahwa dia akan dijadikan menantunya Roro Kidul, dan Nandar pun mengatakan bukannya dia menolak, tetapi ada orang tuanya yang menantikan dia di rumah. Sembari menjelaskan maksud Nandar dan kawan-kawan datang ke pantai selatan tersebut. Setelah mendengar penjelasan Nandar, para pengawal mengatakan bahwa mereka akan menyampaikan kepada Nyai Roro Kidul jika Nandar menolak pinangannya. Mohon maaf sekali, bukan saya menolak, tapi saya sendiri sadar bahwa saya ini bukan dari dunia ini. Saya ini manusia,
jelas Nandar. Setelah mendengar jawaban Nandar, dua orang perempuan pengawal Kanjeng Ratu itu pun mundur perlahan dan bergegas pergi menghadap Kanjeng Ratu. Nandar melihat mereka berbisik ke telinga Kanjeng Ratu. Dari kejauhan sepertinya Kanjeng Ratu setuju dengan apa yang dikatakan kedua pengawal tersebut. Tidak lama setelah itu, Kanjeng Ratu melirik ke arah Nandar. Nandar pun tersenyum sembari menangkupkan kedua tangannya, pertanda meminta maaf, dan disambut senyum oleh Kanjeng Ratu. Dua pengawal Nyai Ratu kembali menghampiri Nandar dan mengajak Nandar untuk makan makanan yang sudah disiapkan oleh para pengawal kerajaan. Hidangan makanan di atas meja besar pun nampak sangat enak sekali. Nandar makan dengan lahap bersama mereka. Setelah makan, mereka berbondong-bondong menuju ke satu padepokan. Ada pagelaran wayang di pendopo besar. Mereka menonton bersama sambil tertawa dan sangat bergembira. Nandar pun menikmati pertunjukan wayang tersebut dengan senang. Pertunjukan wayang pun telah usai. Nandar berjalan ke belakang mengikuti orang-orang di sekitar. Terlihat beberapa orang mulai berbaring karena kecapean, dan Nandar pun ikut berbaring karena kelelahan. Nandar pun tertidur pulas. Saat pagi hari, Nandar membuka mata dan mendapati dirinya sudah berada di pinggir pantai lagi. Nandar bingung karena tidak mendapati teman-temannya di sana. Saat Nandar menghampiri tenda terpal yang Nandar dirikan bersama teman-temannya, Nandar pun berjalan sendirian menuju desa yang mereka singgahi. Sesampai di desa di mana Nandar menitipkan motornya, dia bertemu dengan salah satu warga. Nandar pun berkata pada ibu-ibu yang dijumpainya, "Ibu, saya mau mengambil motor." Ibu itu pun menjawab, "Loh, masnya ini datang lagi ke sini toh?" Dengan santai Nandar menjawab, "Saya memang baru nyampe kemarin, Bu." "Loh, masnya ini kan yang sudah seminggu lalu sudah pulang. Datang ke sini lagi mau memancing atau gimana, Mas?" kata ibu itu dengan heran. "Ibu, saya ini baru datang kemarin dan saya ini mau pulang mencari teman-teman saya," jelas Nandar. Warga desa pun terlihat bingung dengan Nandar, dan Nandar pun menceritakan kejadian yang dialaminya, yaitu bertemu dengan Nyai Roro Kidul dan mau dinikahkan dengan putrinya. Selesai bercerita, Nandar pun diantar warga ke terminal dan diberikan uang kepada Nandar oleh warga tersebut. Nandar pun telah sampai di rumahnya. Nandar melihat rumahnya ramai sekali. Banyak orang-orang membacakan doa-doa dan tahlil. Orang-orang nampak kaget melihat kedatangan Nandar. Begitu juga dengan ibu Nandar. Nandar pun bertanya mengapa mereka kaget melihat Nandar pulang. Semua orang menangis. Sebagian ada yang keluar rumah sambil berlari ketakutan. Saat itu, ada yang berkata bahwa yang datang bukanlah Nandar, tapi Demit. Nandar menjelaskan kalau dirinya bukanlah Demit. Nandar bertanya, "Ada kejadian apa di rumah?" "Le, kamu ini beneran Kusnandar?" tanya salah seorang warga. "Iya Pak, saya ini Kusnandar. Ini ibu saya, ini orang tua saya, dan ini rumah saya," jawab Nandar. "Le, sebenarnya kamu itu dari mana?" "Saya dari Pantai Gondomayit, Pak. Saya baru pulang. Saya ini ditinggal sama teman-teman," terang Nandar. Dan Nandar pun menceritakan kejadian mistis yang dialaminya. Semua orang nampak kaget dan tidak percaya dengan penjelasan Nandar. Dan Nandar pun terus meyakinkan semua orang yang tampak kebingungan, termasuk orang tuanya. Setelah itu orang-orang mengatakan, "Le, seminggu yang lalu kamu ini pulang bersama teman-temanmu. Kamu dalam keadaan panas yang tinggi sekali. Tidak lama kemudian ketika kamu tidur dan pada subuh hari, kamu itu meninggal, Le. Dan kami ini benar-benar menguburkanmu." Nandar pun kebingungan mendengar cerita tersebut. "Makanya mereka di sini pada kaget begitu kamu pulang ke rumah. Kok bisa? Kamu yang sudah dimakamkan 7 hari yang lalu, tiba-tiba datang dengan penampakan seperti ini?" lanjut salah satu warga. Kusnandar pun menjawab, "Ya sudah Pak, ini kan saya sudah pulang. Ayo kita pastikan bahwa yang dimakamkan itu bukan saya." "Itu bukan jasad saya Pak, ini saya benar-benar nyata. Saya baru pulang ini," kata Nandar. Warga pun sepakat untuk membongkar kembali makam. Saat sedang digali, kedua orang tua Nandar pun panik. Mereka penasaran sebenarnya apa yang telah mereka makamkan. Begitu digali, semakin dalam dan kayu dibuka satu persatu.
Di situ mereka melihat ada gumpalan jaring nelayan yang berada di situ. Mereka semua kaget. Ternyata yang mereka makamkan adalah gumpalan jaring nelayan. Mereka semua percaya bahwa mereka ditipu. Lagi-lagi Nandar mengatakan kepada mereka, jika dia juga merasa benar-benar aneh, kenapa bisa tiba-tiba ada di pendopo Nyai Roro Kidul. Berita tentang Nandar yang diculik Nyai Roro Kidul pun menyebar di desanya. Dan sampai berita ini diturunkan, Nandar masih terkenang dengan pengalamannya kala itu. Cerita ini saya kutip dari bandungraya.id dari portal sulut.com. Ketakutan ada pada pikiranmu. Sampai jumpa dengan cermatku di lain waktu.